Baik, yang pertama saya menjelaskan pengertian dari bukti audit. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat, atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan opini atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi. Bukti audit penting untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti audit terdiri dari informasi-informasi yang mendukung asersi manajemen maupun yang berlawanan dengan asersi tersebut. Jenis-jenis bukti audit ada 8, yaitu pengujian fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, hitung uji, dan observasi. Yang pertama ada pengujian fisik, yaitu inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Yang kedua konfirmasi, yaitu menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh seorang auditor. Yang ketiga dokumentasi, yaitu pengujian auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji. Yang keempat, prosedur analitis adalah menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Yang kelima, wawancara untuk memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Yang keenam, rekalkulasi, yaitu pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Yang ketujuh, hitung uji, yaitu pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Dan yang terakhir, observasi, yaitu penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persuasivitas bahan bukti audit, yaitu kompetensi bahan bukti mengacu kepada reliabilitas bahan bukti, sejauh mana bahan bukti tersebut dapat diyakini kebenarannya. Yang pertama ada relevansi, bahan bukti yang dikumpulkan harus selaras dengan tujuan audit. Yang kedua ada independensi, penyediaan data, bahan bukti atau data yang berasal dari sumber luar lebih dapat dipercaya daripada data yang berasal dari dalam perusahaan. Yang ketiga ada efektivitas, pengendalian intern. Bahan bukti yang diperoleh dari suatu perusahaan yang memiliki pengendalian intern yang efektif lebih dapat diandalkan daripada jika pengendalian internnya lemah. Yang keempat ada pemahaman langsung yang diperoleh auditor. Informasi yang diperoleh langsung sendiri oleh auditor lebih dapat diandalkan daripada informasi tersebut berasal dari orang lain. Yang kelima ada kualifikasi, orang yang menyediakan informasi. Informasi dari orang yang memiliki kualifikasi lebih dapat dipercaya daripada informasi yang berasal dari orang yang tidak memiliki kualifikasi. Yang keenam ada tingkat objektivitas. Bahan bukti objektif adalah bahan bukti yang bersumber dari luar atau ekstern perusahaan seperti konfirmasi, faktor pembelian, dan lain-lain. Bahan bukti subjektif adalah bahan bukti yang bersumber dari intern perusahaan seperti salinan faktur penjualan, ayat-ayat jurnal, dan lain-lain. Yang terakhir ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu ini mengacu baik kepada kapan bahan bukti tersebut dikumpulkan dan periode akuntansi yang dicakup oleh audit. Untuk yang selanjutnya yaitu kecukupan bahan bukti. Mengacu kepada jumlah bahan bukti yang dikumpulkan, berapa besar ukuran sampel yang akan diambil. Dua faktor yang mempengaruhi keputusan ukuran sampel yaitu yang pertama, ekspektasi auditor akan kemungkinan salah saji material. Yang kedua yaitu efektivitas pengendalian intern dari klien. Selanjutnya adalah sumber bukti audit. Auditor harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga risiko kesalahan penyajian material dapat diminimumkan. Hal ini dapat dicapai dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan 1. Pengetahuan tentang klien yang bisa diperoleh dari audit tahun lalu, analisis risiko klien, dan analisis penerimaan menjadi klien. 2. Informasi dari luar klien yang bisa diperoleh tim audit sendiri dengan menggunakan data pasar atau melalui analisis independen oleh spesialis. 3. Sistem akuntansi diperoleh melalui pengujian langsung atas saldo-saldo akun dan transaksi-transaksi. 4. Kualitas pengendalian internal yang dapat diperoleh melalui evaluasi atas rancangan dan pengoperasian pengendalian internal.
Selanjutnya adalah prosedur memperoleh bukti audit. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan atau perhitungan secara langsung oleh auditor untuk memverifikasi apakah suatu aset tersebut benar-benar ada. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan uang tunai, tetapi juga berlaku untuk verifikasi surat berharga, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Yang kedua adalah konfirmasi eksternal, merupakan bukti yang didapatkan lewat penegasan dari pihak ketiga yang independen sebagai jawaban atas permintaan informasi yang berkaitan dengan asersi manajemen dan tujuan audit. Auditor biasanya melakukan prosedur konfirmasi untuk menguji saldo akun seperti piutang, hutang dagang, dan saldo bank. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta pihak ketiga untuk meresponnya secara langsung kepada auditor. Karena konfirmasi berasal dari pihak ketiga dan bukan dari klien, maka jenis bukti ini sangat dapat dipercaya dan merupakan jenis bukti yang sering digunakan. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya tentang prosedur memperoleh bukti audit. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor atas dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumentasi yang digunakan auditor dalam inspeksi ada dua, yaitu dokumentasi eksternal dan dokumentasi internal. Yang keempat, prosedur analitis yang terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis atas hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Adapun tujuan dari prosedur analitis yakni memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan entitas untuk terus going concrete, mengurangi pengujian audit yang terinci. Melanjutkan presentasi tentang teknik-teknik audit. Yang pertama yaitu adanya voting. Voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dari total dari atas ke bawah. Voting ini dilakukan terhadap data yang disediakan oleh audit. Yang kedua ada observasi atau pengamatan. Melihat atau menyaksikan suatu objek secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang ketiga yaitu ada vouching. Vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau menelusuri pengikuti prosedur yang berlaku dari alhasil menuju awal kegiatan. Lalu yang keempat ada trasil atau telusur. Adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. Yang kelima, rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Lalu yang keenam ada analisis rasio. Analisis rasio ini biasanya dilakukan atas laporan keuangan. Analisis statistik berfungsi untuk perhitungan statistik melihat rata-rata, korelasi, kecenderungan maupun kesimpulan lainnya. Lalu yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh baik bukti intern maupun ekstern. Lalu yang terakhir adanya investigasi. Investigasi ini adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian atau penelitian secara mendalam. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.